Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas Wahyu ke-36 yang membicarakan salah satunya tentang gambar kerahiman ilahi dari buku Diary Faustina nomor 742. Kalau kita lihat 742 itu Yesus berbicara, memberi pesan kepada Suster Faustina dengan sangat banyak dan satu halaman penuh ya kalau kita perhatikan di buku Diary Suster Faustina. Tapi sehubungan dengan pembahasan kita tentang gambar yang disebut Wahyu ke-36 tentang gambar, saya akan ambil kata-kata yang berkaitan dengan gambar kerahiman ilahi. Di situ Yesus katakan, "Aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dengan perayaan yang meriah dan dengan penghormatan terhadap gambar yang sudah dilukis itu." Yesus bicara tentang pesta kerahiman ilahi, dan pada pesta itu Yesus minta supaya ada penghormatan terhadap gambar kerahiman ilahi yang sudah dilukis. Karena dengan menggunakan gambar itu, aku akan memberikan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Di 742 disinggung masalah tersebut. Sebelumnya, beberapa video sebelumnya juga, kita sama-sama juga mendengar apa yang Yesus minta kepada Suster Faustina. Dia mau gambar itu dipajang di gereja. Dia mau supaya banyak orang yang melihat, karena melalui gambar tersebut Tuhan Yesus mau memberikan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Dan gambar itu dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku. Sebab bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Jadi kalau kita melihat gambar kerahiman ilahi, selain kita ingat apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, tapi Tuhan Yesus juga mau mengingatkan kita, sekaligus mengingatkan kita akan tuntutan-tuntutan kerahimannya. Kalau kita perhatikan gambar, tangan kanannya terangkat memberi berkat, tangan kirinya menyentuh dadanya, dan dari situ keluar dua sinar. Mengartikan bahwa kita diundang masuk ke dalam hatinya yang maha rahim, juga sekaligus dari hatinya yang penuh belas kasih, hatinya penuh kerahiman, Yesus memberikan kehidupan baru kepada kita. Yesus memberikan air yang melambangkan kekudusan kepada kita, menghapus dosa-dosa kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang kudus. Berkaitan dengan sakramen-sakramen ya yang saya sudah jelaskan. Juga lihat posisi kakinya, lihat jubahnya, lihat pandangan matanya. Itu semua adalah janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Bawalah gambar ini sebagai wadah untuk menimba kerahiman Tuhan. Yesus juga katakan melalui gambar ini Tuhan akan memberikan banyak rahmat. Itu yang terus-menerus diulang-ulang oleh Yesus supaya kita tahu dan percaya. Nah, di 742 hari ini Tuhan mengingatkan kita akan satu hal. Selain janji-janji tadi, Tuhan mau kita ingat lagi bahwa ada tuntutan-tuntutan kerahiman yang harus kita lakukan. Karena walaupun kita punya iman yang paling kuat sekalipun, kalau tidak disertai perbuatan, nggak ada gunanya. Di awal, di Wahyu yang pertama tahun 1931, Yesus juga minta ada pesta kerahiman ilahi. Dan di pesta kerahiman ilahi itu Yesus mengingatkan kita juga untuk melakukan karya-karya belas kasihan. Kita tahu ya, dalam devosi kepada kerahiman ilahi ada dua pilar penting. Trust, percaya, mengandalkan Tuhan, dan yang kedua, berbelas kasih. Harus ada karya belas kasih. Nah, seperti tadi disebutkan di 742,
Dalam pesta kerahiman ilahi ada penghormatan pada gambar kerahiman ilahi. Kalau yang biasanya dilakukan di paroki saya, pada waktu pesta kerahiman ilahi, awalnya semua umat yang datang ke perayaan Ekaristi tersebut dibagikan gambar kerahiman. Dan di awal perayaan Ekaristi, gambar-gambar tersebut diperciki dengan air suci, diberkati. Gambar besar yang ada di altar itu didupai oleh Romo ya. Nah, kalau di Malaysia lain lagi. Pada waktu pesta kerahiman ilahi, mereka membuat perarakan gambar kerahiman ilahi. Di sini juga, di Indonesia juga sudah banyak ya yang melakukan perarakan. Bahkan beberapa waktu sebelum pandemi, di paroki kami juga, di mana gambar kerahiman ilahi itu dibawa dalam perarakan masuk ke dalam gereja. Banyak hal yang bisa dilakukan ya dalam pesta kerahiman ilahi. Nah, penghormatan kepada gambar kerahiman, waktu saya pernah kasih seminar ya di Malaysia, mereka memajang gambar kerahiman ilahi di podium, di panggung, di sisi sebelah kiri ya panggung. Dan ternyata umat yang datang, dia datang kepada gambar tersebut, menghormati gambar, berdoa, dan juga mencium gambar tersebut. Walaupun pada saat itu seminar sedang berlangsung. Jadi yang mengherankan adalah seminar tetap berjalan, yang datang menghormati gambar antri dengan tertib, tidak terburu-buru, menunggu temannya yang ada di depan untuk berdoa, untuk membungkuk, untuk menghormati, untuk memegang gambar, bahkan ada yang mencium gambar tersebut. Itu juga bagian dari praktek penghormatan yang ada di sana. Karena dengan gambar itu Yesus mau memberikan banyak rahmat. Kita perhatikan gambar tersebut ya. Tangan kanannya terangkat, memberkati siapa saja yang datang padanya. Mengeluarkan sinar pucat, melambangkan air, menguduskan, mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau lihat langkah kakinya, Yesus sedang melangkah mendatangi kita. Yesus yang proaktif, Yesus yang melakukan langkah pertama untuk mendatangi kita. Dengan pandangan matanya kita tahu dia memandang kita dengan penuh kasih. Walaupun kita berdosa, walaupun kita papa, walaupun kita tidak berdaya ya, Tuhan tetap memandang kita semua dengan penuh kasih. Dari gambar itu kita juga bisa tahu di mana dari tangan dan kakinya kita bisa tahu itulah yang Yesus alami. Berani berkorban, berani disiksa, dicambuk, bahkan dipaku di kayu salib. Semuanya adalah untuk menunjukkan bahwa dia rela berkorban untuk kita manusia-manusia yang berdosa. Bukti juga bahwa Yesus mencintai kita. Dia nggak rela kalau ada dari satu orang pun dari kita yang hilang. Apapun dia lakukan. Penderitaan, cambuk, penghinaan, semuanya dia mau lakukan demi keselamatan kita. Yesus juga melalui gambar dikatakan, aku akan memberikan banyak rahmat. Yesus tahu apa yang kita butuhkan dan dia akan memberikan rahmat-rahmat tersebut kepada mereka yang menghampirinya. Dia memberi banyak, bahkan begitu banyak sehingga kita tidak mampu untuk menampungnya. Dan akhirnya kita juga tergerak, terdorong untuk juga berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau bicara mujizat dari gambar kerahiman, kita semua tahu tentang cerita Ugo Vesta ya, di mana Ugo Vesta mengalami satu penyakit yang membuat dia tidak bisa berjalan, kemana-mana dia harus dengan kursi roda,
badannya membungkuk karena ya ada masalah penyakit di otot-otot di sekujur tubuhnya. Tapi melalui mujizat gambar kerahiman ilahi, dia berdoa hari lepas hari di depan gambar kerahiman ilahi. Selama hari yang keempat, dia mengalami mujizat. Dia bisa berdiri dan dia sembuh. Bahkan dia memberikan satu kesaksian kepada Bapak Paus Yohanes Paulus II tentang dia mengalami mujizat karena gambar kerahiman ilahi. Dan Yesus juga bilang, melalui gambar itu banyak yang bertobat. Melalui gambar tersebut kita juga diingatkan untuk ingat akan tuntutan-tuntutan kerahiman. Banyak ya, kita bisa tahu dari beberapa penjelasan. Tapi kalau dirangkum, kita bisa tahu tentang 7 perbuatan belas kasih jasmani dan 7 perbuatan belas kasih rohani. Itulah tuntutan-tuntutan kerahiman dari Tuhan yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Kalau 7 perbuatan baik jasmani, kasih makan yang lapar, kasih minum yang haus. Jangan kebalik-balik ya. Jangan yang lapar dikasih minum, yang haus dikasih makan. Jadi kita harus tahu apa yang dia butuhkan, bukan apa yang saya punya, apa yang saya mau berikan. Beri tumpangan pada orang-orang asing. Memberikan pakaian kepada yang telanjang. Mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi mereka yang di penjara. Juga melayat, mengubur mereka yang meninggal. Pasti dari antara kita sudah banyak ya yang melakukan hal tersebut. Tapi ini bukan seasonal, bukan sekali-sekali. Perbuatan belas kasih itu Suster Faustina minta kalau bisa dalam 1 hari minimal 1 kali berbuat belas kasih. Coba Bapak Ibu mulai mencatat. Hari ini perbuatan belas kasih apa yang saya sudah lakukan? Besok catat lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau bicara tentang perbuatan belas kasih rohani, juga ada 7. Antara lain, kita perlu mengajar mereka yang belum mengerti. Kita memberi nasihat pada yang ragu-ragu. Bukan malah dibikin lebih pusing. Bukan malah dikasih nasihat dijebloskan. Tapi buat mereka yang ragu-ragu kita memberi nasihat. Menegur mereka yang bersalah. Tapi teguran itu harus dasarnya kasih. Mensupport, membesarkan hati orang-orang yang sedang menderita. Mengampuni yang bersalah kepada kita. Menanggung segala sesuatu dengan sabar. Dan juga berdoa untuk mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Kalau lihat 14 poin tersebut, pasti juga banyak yang sudah kita lakukan walaupun belum semuanya ya. Tapi mari setiap hari kita tingkatkan perbuatan belas kasih tersebut. Seperti disebutkan dalam 742 ya, perbuatan belas kasih menurut Yesus ada 3. Dalam doa, dalam perkataan, dan perbuatan. Dan 14 poin tadi bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan. Kalau di komunitas saya, waktu masa pandemi ada yang tergerak untuk ayo kita kumpul uang, bikin nasi box untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Awalnya 1 bulan 1 kali. Targetnya pun nggak banyak-banyak. Untuk 20 nasi box dibagikan kepada pemulung dan kepada tukang sampah. Bulan berikutnya ada sukacita dengan memberi seperti itu. Jadi yang memberi pun macam-macam. Berbagi ya yang dilakukan. Ada yang punya kendaraan, ada yang punya waktu. Mereka yang membawa nasi box tersebut membagi-bagikan, mencari
pemulung atau tukang sampah yang ada di sekitar area tempat kita tinggal di lingkungan paroki Santo Andreas. Ada juga yang berkontribusi dengan memberikan dana. Ada juga yang berkontribusi dengan memberikan tenaga. Jadi dia yang masak, dia yang menyiapkan nasi dan lauk pauknya untuk nasi box tersebut. Jadi di dalam komunitas ini kita berbagi. Ada yang berbagi dana, ada yang berbagi tenaga, ada yang berbagi keahlian mereka yang memasak, dan ada yang berbagi dengan menyediakan diri, kendaraan, atau jalan kaki dengan membagikan nasi box tersebut. Dan ternyata jumlah dana juga makin besar, yang ingin terlibat juga makin banyak. Ada seorang ibu yang dengan setia menyumbang setiap bulan, dia selalu mengirim dana dan dikatakan untuk membantu program atau kegiatan pembagian nasi box ini. Dan ternyata paroki juga melihat apa yang sudah kita lakukan. Dari sisi paroki bertanya, mampu nggak 1 bulan 2 kali? Mampu nggak? Jangan 20, tapi untuk 50 box. Ya, semua tugas kita harus jawab iya. Setelah itu baru kita bagi tugas, baru kita atur bagaimana melaksanakannya. Dan sekarang diminta lagi oleh paroki 1 bulan 4 kali. Jadi setiap minggu. Dan targetnya bukan hanya membagikan nasi box, tapi juga memberikan sembako kepada mereka yang perlu dibantu yang ada di sekitar lingkungan paroki. Ditambah lagi dengan memberikan apa yang perlu kita berikan kepada mereka yang contohnya para janda. Janda miskin ya. Juga anak-anak yatim piatu. Ada beberapa anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal kena COVID. Ada juga keluarga yang sangat kekurangan. Nah, itu menjadi program kami yang baru. Target 50 box, 50 bingkisan baksos dilakukan setiap minggu. Itulah salah satu contoh ya yang dilakukan di dalam komunitas. Saya ingat tentang apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Lakukan perbuatan belas kasih minimal 1 kali dalam 1 hari. Ini juga menjadi tantangan. Saya mencatat hari ini apa, besok apa, terus ya. Kalau saya evaluasi, kadang-kadang ada hari di mana saya nggak ada catatan yang disebut melakukan perbuatan belas kasih. Kita memberi, belum tentu itu perbuatan belas kasih. Nanti bisa dievaluasi masing-masing ya. Nah, kalau kita mengambil contoh dari 14 perbuatan belas kasih yang rohani atau jasmani, saya ambil contoh salah satunya tentang pengampunan. Karena perbuatan belas kasih secara rohani yang Yesus minta antara lain adalah mengampuni mereka yang bersalah. Kalau kita lihat di Mazmur 32 ayat 1-2, berbahagialah orang yang diampuni. Yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kalau kita lihat di Lukas, apa yang Yesus lakukan atau katakan berkaitan dengan pengampunan? Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kalau kita lihat lagi misalnya contoh di Efesus 4 ayat 22-24 dan ayat 32. Yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain.
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau bicara tentang mengampuni yang bersalah kepada kita, seringnya atau banyak yang sharing, susah, nggak bisa. Mau tapi nggak bisa. Semoga dengan 3 ayat tadi bisa menjadi sesuatu yang memampukan kita untuk bisa mengampuni. Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau di Efesus dikatakan kamu juga sudah diampuni. Oleh sebab itu tinggalkan kehidupan lamamu sebagai manusia lama. Karena kalau kita tetap tidak mengampuni, maka kita akan menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Kalau nggak mengampuni kan maunya balas dendam, marah, menjelek-jelekan orang itu, nggak suka kalau orang itu sukses, banyak hal. Dan itu dikatakan di Efesus, kalau kita nggak menanggalkan manusia lama kita, maka kita nanti ujung-ujungnya akan binasa. Binasa oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi kalau kita mengampuni orang, bukan dia yang untung. Dia bersalah pada kita, kita ampuni, bukan dia yang beruntung. Kita yang beruntung. Pertama, kita menjadi manusia baru. Tidak dikungkung, tidak dipenjara oleh nafsu-nafsu yang menyesatkan. Bahkan Yesus bilang saling mengampuni. Karena Tuhan sudah juga mengampuni kita. Ingat ya doa Bapa kami. Nah, jadi dengan mengampuni banyak, ada tiga keuntungan, 3 benefit yang kita bisa dapat. 1, kalau kita bisa mengampuni, maka itu membantu kita untuk menerima diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, kita menjadi manusia baru. Biasanya ya, kalau ada orang merugikan kita, kadang-kadang dari hati kecil kita juga suka berpikir bahwa, aduh kenapa ya saya kok bodoh, kok bisa ditipu sama dia, kok dia bisa menyusahkan saya. Nah, kalau kita mengampuni, maka ini membantu kita menerima diri kita. Memang kita nggak sempurna, memang kita lemah, memang kita ada kekurangannya. Kedua, dengan kita mengampuni berarti kita mencegah perselisihan yang lebih tajam atau lebih besar. Contoh, ada orang bersalah pada saya nggak ampuni, bahkan saya menjelek-jelekan dia. Apakah masalah selesai? Nggak selesai, karena orang itu nggak terima dijelek-jelekin. Dia mencari cara untuk lebih menyusahkan saya, lebih merugikan saya. Saya menjadi lebih marah lagi. Nah, sehingga perselisihan menjadi semakin besar, menjadi semakin meningkat. Dan ini akan merusak hubungan kita, merusak komunitas kita, merusak relasi kita, dan yang terlebih lagi merusak diri kita sendiri. Seperti yang tadi di Efesus katakan, kita akan binasa karena nafsu-nafsu yang menyesatkan tadi. Yang ketiga, kalau kita membebaskan orang dari kebencian, maka energi kita yang tadinya kita pakai untuk membenci orang, kita bisa pakai untuk hal yang lain yang lebih berguna. Nah, dari 3 hal ini aja kan kita bisa tahu. Dengan mengampuni, yang untung bukan yang diampuni. Yang untung adalah kita. Menjadi manusia baru, bisa menerima diri kita sendiri, bisa pakai energi yang ada untuk hal yang lain yang lebih berguna, dan nggak jadi banyak musuh. Kalau kita nggak mengampuni, perselisihan tambah tinggi, tambah besar, tambah parah. Sehingga ya otomatis musuh kita juga menjadi bertambah banyak. Itu salah satu contoh kenapa harus mengampuni. Nah, tadi ada 13 item lain yang mungkin bisa kita praktekkan.
Dan melalui praktek tersebut, kita pasti akan memperoleh pencerahan-pencerahan dari Tuhan. Dan semua itu baik untuk kita. Terima kasih. Salam kerahiman.